usaha itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara hak opsi maupun tanpa hak opsi. Oke, jadi barang modal merupakan suatu aktiva tetap yang dimaksudkan memiliki satu kepemilikan dan memiliki masa manfaat yang lebih dari 1 tahun. Contohnya nih teman-teman, tanah. Tanah merupakan media yang bisa dibangun oleh bangunan. Nah, bangunan dan tanah ini merupakan sumber penghasilan bagi lesi. Lesor merupakan perusahaan pembiayaan atas sewa guna usaha atau yang disebut pesewa yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan sewa guna usaha. Nah, sedangkan lesi merupakan perusahaan ataupun perseorangan yang menggunakan barang modal dari pembiayaan oleh lesor atau yang disebut penyewa. Opsi adalah pilihan atau hak bagi lesi untuk membeli barang modal yang disewa guna usahakan atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha tersebut. Kegiatan sewa guna usaha itu ditetapkan sebagai 2. Yang pertama, sewa guna usaha dengan hak opsi yang disebut dengan finance lease, dan kemudian yang kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi disebut dengan operating lease. Kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi disebut dengan kegiatan lembaga keuangan lainnya. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi jika jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lesor, dan masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan, serta perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lesi. Dan kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi jika jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lesor, dan perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lesi. Pembiayaan sewa guna usaha yang diberikan oleh lesor hanya diperkenankan kepada lesi yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, dan lesi dilarang menyewa guna usahakan kembali barang modal yang telah disewa guna usahakan kepada pihak lain. Nah, lesor itu wajib menempelkan plakat atau etiket ke barang modal yang disewa guna usahakan dengan mencantumkan nama dan alamat lesor dengan maksud bahwa barang modal itu telah terikat dengan sewa guna usahanya. Perusahaan sewa guna usaha dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan dan menggunakan tenaga kerja asing setelah mendapatkan izin atau persetujuan dan rekomendasi dari Menteri Keuangan. Perjanjian sewa guna usaha ini wajib diikat oleh perjanjian sewa guna usaha atau biasa disebut dengan leasing agreement. Nah, untuk isi perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 itu berisi tentang yang pertama ada jenis transaksi sewa guna usaha, terus yang kedua nama dan alamat masing-masing pihak, yang ketiga nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal, terus yang keempat ada masa sewa guna usaha, yang kelima ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lesi dalam hal barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi hilang. Terus yang keenam, ada opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi. Terus yang terakhir, tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa guna usahakan. Ketika masa sewa guna usaha ini berakhir dengan hak opsi, maka lesi itu dapat menggunakan hak opsi lagi sesuai dengan perjanjian pada permulaan masa sewa guna usaha. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa guna usaha. Dalam hal lesi memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha, nilai sisa barang modal yang disewa guna usahakan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan piutang sewa guna usaha. Nah, dalam hal ini, lesi menggunakan opsi membeli, maka dasar penyusutannya ialah nilai sisa barang modal. Nah, akuntansi transaksi
transaksi sewa guna usaha dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi di dalam bidang sewa guna usaha di Indonesia. Perlakuan pajak penghasilan bagi lessor adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan lessor yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Kedua, lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Dalam masa sewa guna usaha lebih pendek, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. Keempat, lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari setengah rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Kelima, kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Yang terakhir, dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Apabila cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi dari lessor kepada lessee, dikecualikan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Perlakuan pajak penghasilan bagi lessee terbagi menjadi 4. Yang pertama, selama masa sewa guna usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli. Yang kedua, setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli tersebut, lessee melakukan penyusutan dengan dasar penyusutannya yaitu nilai sisa barang modal yang bersangkutan. Ketiga, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar ataupun terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal 3 keputusan ini. Yang keempat, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam pasal 3 keputusan ini, DJP melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha. Lessee tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Untuk perlakuan pajak penghasilan bagi lessor yaitu seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor merupakan objek pajak penghasilan dan lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan tanpa hak opsi sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan beserta peraturan pelaksanaannya. Perlakuan PPh terhadap lessee terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar ataupun terutang oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dan yang kedua, lessee wajib memotong pajak PPh pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar ataupun terutang kepada lessor. Besarnya pajak penghasilan pasal 25 yang terutang oleh lessor itu, jumlah pajaknya itu diambil dari tarif pasal 7 dalam Undang-Undang Dasar Pajak Penghasilan tahun 1984 terhadap penghasilan kena pajak. Nah, jumlah ini diambil dari laporan keuangan triwulan sesuai dengan tarif pasal 20. Jumlah pajaknya ini disetahunkan, yang mana dimaksud jumlah pajaknya itu adalah dibagi 12. Nah, lessor wajib menyampaikan laporan keuangan triwulanan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter. Nah, laporan keuangan triwulan tersebut harus sudah dilaporkan paling lama 15 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Nah, lessor ini wajib menyampaikan laporan operasional secara semesteran berdasarkan tahun takvim kepada Direktorat Jenderal Moneter. Dan setiap perubahan anggaran dasar dan alamat kantor itu harus dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 15 hari setelah perubahan dilaksanakan.